Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi retorika mengenai berbicara sebagai proses komunikasi. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Muhammad Habib Priantoro, dan Octavia Eka Nurmala. Baik, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hakikat berbicara. Berbicara merupakan satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara sendiri merupakan bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap, disertai dengan gerak-gerak tubuh dan ekspresi raut wajah. Kemampuan berbicara dapat sebagai pancaran kepribadian dan tingkah laku. Artinya, seorang dalam berbicara selalu diikuti oleh apa yang ada dalam pikiran pembicara, dan hal ini ditunjukkan dalam perilaku. Nah, implikasi berbicara dalam konteks komunikasi pada dasarnya hakikat berbicara yang meliputi berbicara merupakan ekspresi kreatif dan tingkah laku. Lalu berbicara dan menyimak merupakan komunikasi yang seiring dalam konteks komunikasi dengan lawan berbicara. Lalu berbicara adalah wujud individu berkomunikasi, dan berbicara adalah pancaran kepribadian dan tingkah laku intelektual. Nah, alasan manusia berbicara. Di sini kita bisa lihat ya, bagaimana manusia memperoleh bahasa dikemukakan oleh Krashen, Nur Hadi, dan Raukan tahun 1990 yang membuat hipotesis teori pemerolehan bahasa dan belajar. Berbicara juga terjadi ketika manusia berimajinasi tentang sesuatu hal. Nah, bentuk imajinasi tersebut sebagai hasil kerja berpikir kemudian disampaikan kepada orang lain melalui berbicara. Dorongan untuk mengucapkan hasil imajinasi inilah sebagai salah satu kenapa manusia ingin berbicara. Nah, contohnya itu seperti begitu bayi manusia diartikan dari rahim ibunya ya, lahir, dan yang pertama kali bayi lakukan adalah menangis. Nah, menangis itu adalah ekspresi yang menandakan dirinya telah hadir sebagai manusia oleh orang-orang yang menantinya. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Octavia. Kepada Octavia, dipersilakan. Ada tujuan berbicara. Mengapa manusia berbicara dapat dilihat dari tujuan berbicara. Terdapat beberapa tujuan manusia berbicara. Antara lain yang pertama, mengapresiasikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, atau pendapat. Yang kedua, memberikan respon atau makna pembicaraan dari orang lain. Yang ketiga, ingin menghibur orang lain. Yang keempat, menyampaikan informasi. Yang kelima, membujuk atau mempengaruhi orang lain. Berbicara dengan tujuan mengapresiasikan pikiran, perasaan, gagasan, ide, dan pendapat adalah bentuk berbicara yang disebabkan dorongan dari internal individu. Berbicara seperti ini sifatnya personal, artinya manusia memiliki berbagai alasan timbulnya ide maupun gagasan yang muncul. Sedangkan berbicara dengan tujuan memberikan respon atas berbicara yang disebabkan mengungkapkan pendapat yang sama. Berbicara dengan tujuan menyampaikan informasi kepada orang lain memiliki kemiripan dengan berbicara yang didasari mengapresiasikan pikiran, ide, maupun pendapat. Tujuan berbicara yaitu membujuk. Membujuk adalah mempengaruhi orang lain agar mengikuti pemikiran maupun pendapat yang sama dengan pembicara. Selanjutnya ada kesiapan berbicara sebagai proses berkomunikasi. Secara profesional, kesiapan berbicara sebagai proses berkomunikasi menuntut 3 hal, yaitu yang pertama,
kawasan atau materi yang akan disampaikan. Yang kedua, cara penyampaian meliputi gerak, intonasi, suara, dan penekanannya. Yang ketiga, penampilan diri yang mencerminkan sikap sopan dan santun. Selanjutnya ada kesimpulan. Berbicara bagi manusia menjadi sebuah sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi terhadap sesama manusia sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sesama manusia sebagai kebutuhan untuk kebutuhan hidupnya. Interaksi dapat terjadi dengan bantuan bahasa sebagai alat komunikasi.